Yang Allah muliakan, ada 12 kiat. 12 kiat menggapai keberkahan dalam rumah tangga. Ini kata ulama, kita belajar bareng yuk ya. Bukan berarti saya sok tahu, kita belajar bareng lah ini ya. Yang namanya berkah itu datang dengan sebab. Sebab yang pertama adalah ketika iman kepada Allah menjadi sebuah landasan rumah tangga yang kita bentuk. Rumah tangga ini kan seperti bahtera. Bahtera yang berlayar di atas samudra yang luas. Yang Allah sempat remehkan tuh laut. Kata Allah, "Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madana." Katakan ya Muhammad, katakan, seandainya air laut dijadikan tinta, seandainya batang pohon di dunia ini dijadikan kalam untuk menulis namaku, untuk menulis ayat-ayatku, tidak akan pernah selesai. Karena betapa agungnya Allah. Allah tantang manusia mengecilkan bumi yang luas. Kata Allah, Rabbul Masyriq wal Maghrib, la ilaha illa huwa fattahidhu wakila. Allah Rabbnya timur dan barat. Kalau Allah sudah katakan Allah Tuhannya timur, timurnya nggak berbatas. Karena balik lagi tuh, karena bumi ini kan lonjong. Allah katakan Rabbul Masyriq wal Maghrib, barat pun sama, balik ke timur. Iya, Tuhannya timur, Tuhannya barat. Ini menguasai dunia. Allah yang menguasai dunia. Fattahidhu wakila, jadikan Allah sebagai wakil. Maka kita sering mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Rawahu Bukhari. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Rawahu Bukhari. Kita bertawakal kepada Allah, cukup Allah sebagai penjamin. Iya, kalau dia berilmu. Maka iman itu penting sekali. Secara umum mungkin dikatakan dalam sebuah ayat, surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah bicara walau anna ahlal qura, jikalau, seandainya, umpama. Jadi macam-macam bahasa Indonesia nih ya. Seandainya ahlal qura, seandainya seluruh penduduk di qura, di kampung-kampung, di kota-kota ya, di negeri-negeri lah mungkin bahasanya. Walau anna ahlal qura amanunya ini sifatnya madhi, tapi jamak. Amanu, orang yang telah beriman. Seandainya seluruh penduduk di atas muka bumi ini beriman. Bumi itu masuk rumah tangga kita pun bumi loh. Ini kita bicara negeri yang luas. Kalau negeri yang luas saja masyarakatnya beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Allah akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Itu negeri yang luas, bumi yang luas. Rumah tangga itu bagiannya. Kalau di rumah tangga tersebut tegak kemuliaan, isinya, masyarakatnya, suami, istri, anak, kerabat, pembantu, pekerja, amanu, mereka telah beriman. Wattaqau, dan mereka bertakwa. Karena iman itu tidak hanya dibiarkan begitu saja, perlu ada aplikasi. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wassadiqina wassadiqat. 4 level pertama manusia: Islam, iman, taat, benar. Kalau seluruh penduduk di masyarakat atau di rumah tangga ini beriman, bertakwa, Allah sudah janji dalam taukid, kepastian, la fatahna, bukan la aftahu. La fatahna sifatnya pasti sudah, karena pakai kalimat fatahna, telah kami buka. La fatahna, dan selalu telah kami buka. Alaihim, untuk mereka, barokat, bukan barokah. Kalau barokah satu, barokat, keberkahan yang banyak. Kalau sudah bicara berkah, kita nggak bicara hitungan matematik nih, ya. Karena orang kadang-kadang suka berhitung pakai matematik. Ada yang bertanya, Pak, keberkahan rumah tangga ini yang saya inginkan salah satunya, saya pengen anak saya pada pinter-pinter.
cerdas, sehat, smart, kreatif lah nih anak. Ya orang yang ditanya jawab. Ya kalau pengen punya anak yang kayak gitu dari pertama harus tahu. Pilih pasangan yang cerdas, yang memang orang-orang pinter, nanti anaknya pinter. Kemudian juga anak pinter itu perlu rangsuman gizi. Ya dia harus cukuplah proteinnya, cukuplah madu, susu, disebutlah makanan-makanan mahal untuk memperkuat tubuhnya. Kata orang yang bertanya, hatinya berkata, mahal juga sehat gitu ya. Ya memang seperti itu. Dia nggak salah ngomong begitu, boleh-boleh saja. Sekolah kan sekolah yang baik, panggil guru res dan lain-lain disebutlah ya, baru anak kita pandai. Ya itu kan matematik, teorinya kan begitu ya. Cuma prakteknya di masyarakat ya enggak seperti itu. Berapa banyak orang yang mungkin tidak makan sesehat itu malah jadi pandai dan cerdas. Banyak gak? Banyak. Saya enggak tahu kalau di Bali, kalau di Bogor sana banyak, buktinya banyak sekali. Anak Pak Tani yang enggak kenal rangsuman gizi gitu ya. Ya Allah, makanannya juga Masya Allah ya, 4 sehat enggak nyampe sempurna loh, betul. Ya antum kalau makan anak-anak pondok lah, lihat anak-anak pondok lah, nggak sehebat anak-anak di kota kan. Apa yang dia makan cuma nasi, ya Allah, sepiring nasi setumpuk dengan garam yang diaur, tahu siksa 2 sama cabai 3. Iya, saya suka bilang tahu siksa karena orang Betawi bilang tahu siksa. Kenapa dia bilang tahu siksa? Tahu yang kuning, yang kotak-kotak itu kuning. Dia digoreng banyak, sepenggorengan minyaknya dikit, kesian tuh tahu. Tahu kesiksa tuh tahu dibilang ya. Orang Betawi paling gampang namain sesuatu ya. Cuma segitu doang sama cengek 3 dah ya, di pojokan piring gitu ya. Itu kalau antum bawa ke ahli gizi, suruh keker pakai mikroskop, tanya pojokan piring mana tuh gizi, jawaban mereka Allahu alam gitu. Karena memang nggak ketemu gizi di tempat tersebut. Tapi demi Allah, ini anak-anaknya pinter-pinter loh. Bahkan saya punya tuh anak-anak di yayasan itu, anak-anak yang ya Allah, yang saya kalau ngambil anak-anak ini macem-macem lah. Anak yang dibuang di jalan, bayi yang tinggal di rumah sakit, korban KDART, saya kumpulkan lah. Ini generasi bangsa kok. Ya, biar bagaimana bakal jadi sahabat anak-anak kita kan. Sekarang kita pandaikan anak kita sekolah tinggi juga. Kalau udah tinggi nanti dia persiapannya apa? Menghadapi masyarakat yang gak terdidik kan lebih berat lagi nantinya kan. Iya. Bandingkan dengan anak-anak di kota coba. Ya Allah, itu makanan Masya Allah. Apa yang anak kota gak makan? Ya 4 sehat 5 ajib, bukan sempurna lagi itu. Saking enaknya itu. Saking enaknya itu makanan ya. Tapi kita buktikan nanti ketika ambil rapot itu main suruh-suruan loh orang tuanya loh. Kalau anak-anak kota, anak-anak kampung ini semua belaga jadi orang tua sudah saya ngambil lah. Ini banget top begitu ya. Kalau anak di kota suami istri suruh-suruan, mama aja mah yang ngambil mah. Apa aja deh. Mama deh. Ya papa aja lah pak. Mama. Papa nggak suka warna merah. Gitu. Rapotnya merah semua tuh ya. Ini ternyata gizi yang cukup nggak membuat ini anak mulia ya. Iya, kok bisa begitu? Iya, karena kemuliaan milik siapa? Allah. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, itu nggak main-main. Lam taukid janji loh. Allah akan bukakan keberkahan yang banyak dari langit dan bumi. Ya. Ini janji Allah. Nah, tugas kita kan mengkritisi iman kalau sudah begitu. Mengkritisi iman. Kenapa? Wa maliz zalimin min ansar. Allah tidak mungkin tolong orang yang berbuat syirik lawan iman. Ya ini kita kadang-kadang kalau syirik terang-terangan syirik besar mah kita udah enggak lah, insya Allah saya yakin enggak. Ya walaupun antum dekat dengan nuansa kesyirikan gitu ya. Ya jujur ya, nuansa kesyirikan ini apa namanya nyaris dekat dengan kita di Bali sini ya. Tapi saya yakin jamaah yang kumpul di sini nggak mungkin berbuat syirik besar seperti itulah ya. Cuma nyaris kita berbuat syirik kecil dan kita yakin dengan syirik tersebut. Ini sering terjadi. Bahkan mungkin syirik khafi. Karena Abu Bakar sendiri pun nggak paham syirik khafi. Bertanya ke Rasulullah kan, wa huwa syirkul khafi ya Rasulullah. Apa tuh syirik khafi? Ya.
Beliau mengatakan, "Alaysa syirik an na'budu min dunillah?" Bukankah syirik itu kita menyembah selain Allah? Apa jawab Rasul? "Sakilat ka ummak ya Abu Bakar." Celaka, rugi ibumu punya anak kamu, rugi kata Rasul. Sakilat ka ummak. Rugi ibu kamu punya kamu. Kita lagi pengen anak kayak Abu Bakar kata Rasul. Sakilat ka ummak. Rugi ibu kamu. Bukankah syirik akfa min dabibin namlah di sini seseorang berkata, "Laula fulan qatalani fulan." Kalau bukan karena si fulan, mungkin dia telah berbuat yang tidak-tidak atau mungkin sudah dibunuh. Begitu ya. Itu kesyirikan. Atau mungkin kita orang yang berkeyakinan tentang Allahu alam lah. Kalau kami di Bogor di sana tuh Masya Allah kesyirikan itu subhanallah. Ya bukan syirik besar, syirik kecil. Orang-orang sana berkeyakinan tentang apa? Tatoyur tahu ya? Apa sih fenomena alam? Di sana itu orang berkeyakinan katanya kalau di rumah ada kupu-kupu berarti ada apa? Tangan gatel mau dapat. Saya pikir Bogor doang, Bali juga sama. Ini kesyirikan yang diturunkan gitu ya. Mata kedut-kedutan ada yang ngomongin katanya, betul? Ya burung-burung titutit ada yang mati katanya. Tadi tangan gatal dapat rezeki, saya bilang emang ente jorok, cuci tangan nggak bersih itu ya, rezeki dari mana? Orang suka seperti itu tuh ya. Ini merusak iman. Yang tak terasa merusak iman. Nah kalau iman sudah rusak, landasan rumah tangga berantakan. Allah nak mungkin turunkan berkah sebagaimana janji Allah tadi, la fatahna alaihim barakati minas sami wal ardh. Tidak mungkin Allah turunkan berkah karena ada hukum sebab akibat. Ya hukum dasarnya tuh hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Sekarang bagaimana kamu pengen sebuah kebaikan dengan cara Allah murkai kamu? Ya nggak bakal bisa. Udahlah, jangan menghayal seperti orang-orang yang membuat spanduk besar mengajak berbuat dosa. Ya, di sini baliho-baliho ajakan berbuat bid'ah nggak tampak ya, terang-terangan berbuat syirik gede-gedean itu baliho ya. Tapi kalau di kami di Jawa sana itu tampak sekali ya, orang ngajak bikin dosa dengan nuansa Islam. Marilah hadiri peringatan acara ini, peringatan acara itu. Semoga dengan peringatan ini, peringatan itu Allah muliakan negeri ini. Tuh, kan dalam tanda kurung, semoga dengan bid'ah ini Allah muliakan negeri ini, gitu kan? Ya mengemas sebuah dosa menjadi sebuah kebaikan, itu kan hayalan di siang bolong. Menginginkan sebuah kebaikan dengan cara yang haram, lupa innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Bagaimana kau hayalkan sebuah kebaikan dengan cara yang Allah murkai? Terjadi, bukan tidak. Jadi kalau orang cuma ngayalkan baiti jannati, nggak pernah tahu sorga, nggak ngerti isinya siapa, ya susah. Ya Adam saja, Adam kenal Adam, lakinya Hawa. Adam dan Hawa nih ya, Abul Anbiya, Abul Nas, orang tuanya manusia. Yakni Nabi Adam dan Siti Hawa itu kata Ibnu Qayyim, akhraja min malakutihil a'la bidzambin wahid, dikeluarkan dari sorga karena sebuah dosa. Jadi nggak layak dia di sorga karena sebuah dosa. Nah kalau orang bilang rumahku sorgaku tapi isinya koleksi dosa, akan rusak. Malaikat saja, malaikat menjelaskan, nahnu haula'il malaikah la nadkhulul buyuta allati fi surawal kalb. Kami para malaikat tidak akan pernah masuk ke rumah yang ada sesuatu yang menghalangi, berbentuk lukisan bernyawa, patung yang menyerupai anjing, tidak mungkin. Ini kan semua hal-hal yang berbau dengan kemaksiatan. Ini jelas loh, gamblang loh. Islam ini agama yang betul-betul gamblang. Makanya kata Nabi, taraktu fikum mislal bayda lailukum kanaharikum. Kutinggalkan kalian putih bak cangkang telur, yang malamnya lebih terang daripada siangnya. Bayanatil hukum. Hukum telah dijabarkan. Apa yang Islam tidak jabarkan, Nabi jabarkan sudah. Dikasih kemudahan. Is masyi'ta fa innaka mayyit. Mudah kok.
Hidup terserah kamu, hidup kata Rasulullah, hidup. Jangan nanggung-nanggung kalau hidup. Ya, sekalian jadi ngreget gitu loh. Jangan abu-abu lah ya. Ini la yaminan wala shimalan wala muqaddam wala muakhir wala fawqan wala tahtan. Jangan. Ini kiri enggak, kanan enggak, depan enggak, belakang enggak, atas enggak, bawah enggak, muzabzab. Enggak jelas nih orang nih ya. Jadi kayaknya nyunah tapi kok enggak ngreget gitu loh. Ketika ditanya, betul, antum kenapa anak muda lah, kenapa antum pakai jenggot sih? Kan nggak harus pakai jenggot. Ya kenapa ya? Dia bingung sendiri. Call a friend, telepon teman dulu. Ana ditanya nih pakainya kenapa ya? Antum ngomong-ngomong gitu-gitu katanya. Tuh kan jadi nggak nyampe dah dakwah ya. Padahal alangkah baiknya kalau kita berilmu sebelum beramal. Jadi dilala orang tanya jawabnya enak. Banyak anak muda mengeluh masalah jenggot. Iya banyak. Sehingga dia pakai jenggot, tapi kalau lagi ngomong sama orang-orang yang nggak berjenggot dilepit. Antum lagi lagi nggak pede gitu loh ya. Ini terjadi bukan tidak. Ya itulah ya. Nah jamaah yang Allah muliakan, justru Allah datangkan kemuliaan sabab kebenaran yang kita berada di atasnya. Nah rumah tangga ini akan selalu dibukakan berkah oleh Allah dengan keberkahan yang nyata kalau seandainya di dalam rumah tangga tersebut orang beriman bertakwa. Berarti tugas kita yang pertama membuat anggota rumah tangga tersebut tetap eksis dalam iman dan takwa. Secara umum sih mungkin bahasa Nabi, Allahumma barik li ummati fi buku riha. Ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Jadikan rumah tangga ini hidup ketika pagi hari. Ya. Karena kalau seandainya rumah tangga tersebut pagi sudah nggak hidup, udah awal keberkahan hilang sudah. Ya. Awal keberkahan sudah hilang. Iya. Kenapa? Karena memang Nabi doakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Lah sekarang kalau pagi nggak ada yang melek, gimana mau pada dapat berkah? Kan nggak mungkin. Jadikan tradisi budaya pagi itu hidup. Apalagi orang laki khususnya suruh terbang bak burung. Ya, yaqdu khimasan wa taruhu bitanan. Jangan kalah sama burung. Burung terbang pagi temboloknya kosong, balik sore temboloknya penuh. Burung. Susah loh jadi burung, jujur loh. Burung itu kemampuannya nggak seperti kita manusia. Burung cuma bisa kepek-kepek terbang, lompat sama cici cuit. 3 kemampuan burung itu. Nggak ada burung bisa main handphone, apalagi jawab BBM, nggak bakal bisa lah. Sempit jadi burung itu ya. Nggak ada burung naik mobil, nggak ada, apalagi nyetop angkot, nggak ada burung. Berat jadi burung dah pokoknya ya. Kita bisa terbang, bisa lompat, bisa cici cuit, betul, kita lebih dari burung. Burung juga cari makan susah, yang dimakan cuma biji sama ulet, betul. Nggak ada burung itu makan hamburger, burung makan kue lapis, unti, donat, nggak ada. Berat jadi burung. Tapi pernah nggak kita temukan burung ditemukan terkena busung lapar gitu loh? Atau headline news gitu ya, di Bali Post gitu ya, ditemukan burung tekukur kena busung lapar gitu, nggak ada. Iya, kenapa? Karena Allah sudah jamin. Allah sudah jamin. Makanya kalau sampai manusia kok nggak bisa nyari rezeki, aneh. Saya suka mensupport anak-anak muda nih. Kalian jangan kalah sama mayit. Mayit aja punya 2 kali 1. Ente ngontrak aja seumur hidup, betul kan? Ayo dong banting tulang dong gitu loh. Ya anak kan sengaja kan nggak mau beli, bakal anak tinggalkan, emang susah ente, masya Allah ya. Ayo banting tulang. Lawang burung yang nggak punya kemampuan lebih saja menjamin rezekinya, apalagi manusia gitu loh. Kan innallaha la yudhi'u amalal mu'minin. Allah nggak mungkin menutup mata pada setiap kebaikan orang beriman. Sudah, orang berbuat sebuah kebaikan dapat sebuah kebaikan, janji Allah gitu loh. Sehingga tertanam diri untuk semangat, karena kemuliaan datang dengan kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh fina, lanahdiyanahum subulana. Kuberikan hidayah, kuberikan petunjuk pada jalan-jalan kami, kata Allah. Allah janji loh. Wa wa'dallah haq,
Janji Allah itu pasti. Wa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mendustakan janjinya. Cuma kan Allah sudah abadikan pula dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 itu. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarjiun. Tapi kalaupun Allah sudah mengatakan tampak kerusakan di muka bumi ulah tangan manusia sendiri, bukan berarti Allah turunkan azab lantas Allah benci dimusnahkan begitu saja. Tidak. Allah mengatakan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarjiun. Kalaupun Allah turunkan azab bala agar mereka tuh kembali ke jalan yang benar. Ya, karena banyak orang yang sudah tersilap dengan kenyataan. Ya, terbukti Ustaz di sini kesirikan merajalela, bahkan jadi panorama terindah di dunia loh. Makanya ini jangan-jangan mungkin ada sedikit kebenarannya juga. Enggak, itu istidraj. Enak aja ya. Yang namanya al-maunah itu jelas mendatangkan kebaikan. Kalau istidraj kebaikan menurut manusia. Ketika kesirikan merajalela, kok orang menjadi nyaman berbuat sesuatu di tempat ini gitu kan. Ini tentu ada yang perlu dikritisi. Nah, mungkin tugas kita Bali mengaji untuk mewarnai ini. Karena memang liyuzhirahu 'ala dini kulli. Agama ini tidak merubah tapi mewarnai. Ya, enggak usah merubah etnik bentuk bangunan Bali, tapi warnai dengan keislaman. Itu lebih baik. Karena Islam itu mewarnai, bukan sekedar merubah. Ya, yang dirubah itu orang yang kafir menjadi muslim. Tapi kalau orang yang sudah muslim diwarnai, atau benda mati itu terwarnai, nggak disalahkan. Antum berpenampilan orang Bali kemudian menyampaikan sunnah boleh. Nggak usah antum paksakan antum menjadi orang Arab yang semi Jawa gitu ya. Baju gamis pakai songkok harus begini, nggak perlu. Walaupun itu boleh saja. Nggak harus dipaksakan, jadi diri sendiri. Karena Allah muliakan manusia dengan kemuliaan yang berbeda. Agama yang nggak berubah, penampilan silahkan. Kalau menurut Anda bagus pakai batik, boleh kajian pakai batik. Nggak usah Anda buang itu batik jauh-jauh. Selama tidak ada gambar-gambar yang menolak datangnya malaikat, boleh. Karena memang mungkin wajah Anda lebih cocok pakai batik. Jangan dipaksakan. Ini indah loh. Islam tuh indah sekali. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah sudah indah, menyukai keindahan. Itu kalau betul. Ya, jadi kalaupun Allah turunkan keburukan karena sabab iman kita mulai hilang dan rusak, itu karena memang Allah pengen kalian kembali kepada Allah. Nah, rumah tangga pun sama seperti itu.